Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Saran dari mantan DC pinjol agar teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar tidak perlu takut ketika mengalami hal tersebut. Nah, apa saja itu? Yuk, kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar, ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui. Ketika gagal bayar atau telat bayar, mau tidak mau, kalian akan berhadapan dengan DC lapangan pinjol. Itu sudah pasti, karena meskipun ada DC lapangan, ada juga DC dari kantor, atau yang biasa disebut desk collector. Mereka akan selalu ada. Masalahnya, banyak teman-teman yang tidak siap dan justru takut berlebihan. Padahal sebenarnya ini hanyalah prosedural saja, salah satu upaya pinjol agar teman-teman segera membayar, supaya mereka tidak kehilangan uang dan cash flow mereka tetap lancar. Kalau banyak yang tidak membayar utang, otomatis cash flow mereka terhambat dan berantakan. Ibaratnya, kalau mereka punya modal 1 juta rupiah, lalu dipinjamkan ke banyak orang, dan banyak yang tidak mengembalikan, maka mereka tidak bisa meminjamkan lagi. Padahal keuntungan mereka ada pada bunga dan denda dari keterlambatan pembayaran. Jika hal ini tidak tercapai, tentu pinjol tidak bisa berjalan optimal. Nah, saran dari mantan DC lapangan pinjol sebenarnya cukup sederhana, tapi sangat penting. Kalau kalian gagal bayar, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan memberikan harapan palsu kepada pihak pinjol. Jangan bilang kalian akan membayar besok atau minggu depan jika kenyataannya tidak mampu. Ini justru akan membuat mereka lebih sering menagih dan menekan kalian. Sebaliknya, sebisa mungkin tunjukkan secara jujur bahwa kalian benar-benar tidak mampu membayar saat ini. Dengan melakukan itu, peluang kalian untuk masuk daftar prioritas tagihan akan sangat kecil. Artinya, nama kalian tidak akan menjadi top list bagi DC untuk segera ditagih, sehingga gangguan telepon, pesan, atau kunjungan lapangan pun bisa lebih minim dan lebih terkendali. Selain itu, wajar sekali jika kalian merasa gelisah, panik, atau cemas saat menghadapi situasi ini. Itu adalah reaksi manusiawi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena perasaan seperti itu adalah normal. Kuncinya adalah bagaimana cara menyikapi kondisi ini dengan tenang. Menurut pengalaman mantan DC, ada satu prinsip yang cukup efektif. Kalian tidak perlu melawan, bersikap keras, atau berdebat dengan DC. Justru, DC akan lebih bingung, dan terkadang frustrasi ketika berhadapan dengan orang yang pasrah, menerima situasi dengan ikhlas, dan siap menghadapi konsekuensinya. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kalian tidak mudah panik atau terprovokasi, sehingga mereka cenderung mengurangi tekanan dan memberi jarak. Ketika kalian diancam dengan cara A, B, atau C, tetaplah tegar. Jangan terpancing emosi dan jangan panik. Terimalah ancaman itu dengan lapang dada, sambil menunjukkan kesediaan untuk menanggung risiko sesuai kemampuan kalian. Sikap ini seringkali membuat DC kewalahan, karena mereka sebenarnya terbatas oleh aturan dan hukum. Secara undang-undang, hal-hal seperti ancaman atau tekanan dari DC tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghukum kalian. Mereka tidak bisa memasukkan kalian ke penjara atau memberikan sanksi hukum secara langsung. Tugas mereka hanya mengingatkan dan menagih, bukan menjerat secara hukum. Jadi, jangan sampai ketakutan kalian dimanfaatkan oleh mereka untuk membuat kalian panik atau merasa terpojok. Dengan begitu, kalian boleh bersikap pasrah dan ikhlas, tapi tetap tegas secara mental. Terima saja ucapan mereka tanpa harus langsung percaya. Catat, dengar, tapi jangan terburu-buru menyetujui hal-hal yang tidak sesuai hukum. Kalian bisa menjawab dengan tenang, "Oke, saya terima jika risikonya seperti ini, tapi harus tetap sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku." Jika ada ancaman yang jelas-jelas melampaui hukum, misalnya denda berlebihan atau ancaman pidana yang tidak sah, kalian bisa jawab dengan kalem, "Silakan," kalau memang ingin dibawa ke jalur hukum. Setahu saya, hal itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. Kecuali ada perubahan aturan terbaru, ancaman semacam itu tidak akan menjerat kalian. Dengan bersikap seperti ini, kalian menunjukkan bahwa kalian paham hak dan batasan hukum, sehingga DC pun akan lebih berhati-hati dan cenderung mengurangi tekanan. Jadi, ibaratnya, kalian itu sedang mengirim sinyal ke DC, bahwa kalian adalah nasabah yang sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Mau itu data kalian disebar, mau itu dikunjungi lapangan, atau bahkan dikenai denda, kalian sudah menunjukkan sikap menerima semuanya dengan lapang dada. Sikap inilah yang membuat DC menjadi mati kutu.
Mereka tidak punya cara untuk membuat kalian panik atau terburu-buru membayar, karena kalian tetap tenang dan tidak terprovokasi. Semakin kalian tenang dan menunjukkan kesadaran atas situasi kalian, semakin mereka kehilangan kendali, dan tekanan yang biasa mereka lakukan menjadi tidak efektif. Dengan kata lain, pasrah bukan berarti menyerah atau kalah, tapi justru strategi yang cerdas untuk menghadapi situasi gagal bayar. Kalian tetap aman secara mental, dan mereka pun tidak bisa menekan kalian sembarangan. Kalau kita lihat di grup-grup Facebook, banyak sekali nasabah yang tidak bisa tenang ketika mereka gagal bayar. Banyak yang mudah panik hanya karena hal-hal kecil, misalnya telepon dari kolektor, notifikasi yang muncul terus-menerus, atau takut akan ditagih tanpa henti. Padahal, kita harus menyadari bahwa semua itu adalah bagian wajar dari proses gagal bayar di pinjol. Itu sudah menjadi prosedur yang memang terjadi setiap hari. Sebenarnya, kita pun sudah bisa memprediksi hal-hal seperti ini dari awal, sebelum meminjam. Namun, yang membedakan nasabah satu dengan yang lain adalah bagaimana mereka merespons situasi ini. Ada orang yang tetap panik, larut dalam cemas, dan membiarkan tekanan itu menguasai pikirannya. Sebaliknya, ada orang yang belajar mengontrol dirinya, menerima situasi dengan tenang, dan memilih strategi yang membuat mereka tetap aman secara mental. Dengan mengontrol diri, kita bisa menghadapi tekanan tanpa membuat diri sendiri semakin tertekan. Dan pada akhirnya, situasi yang terlihat menakutkan itu menjadi lebih terkendali. Jadi, teman-teman, intinya ketika gagal bayar di pinjol, yang paling penting bukan lari dari masalah atau panik menghadapi ancaman, tapi bagaimana kita bisa tetap tenang, sadar akan hak dan batasan hukum, serta mengontrol diri sendiri. Pasrah dan ikhlas bukan berarti menyerah, tapi justru strategi cerdas agar kita tidak tertekan dan tetap bisa berpikir jernih. Ingat, tekanan dari DC atau kolektor hanyalah prosedur. Mereka tidak bisa melanggar hukum, dan tidak ada yang bisa memasukkan kalian ke penjara hanya karena gagal bayar. Yang bisa kita lakukan adalah tetap sadar, tidak memberi harapan palsu, dan menghadapi situasi dengan sikap yang tegar dan bijak. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa memberi kalian perspektif baru, menenangkan, dan membantu menghadapi proses gagal bayar dengan lebih siap. Tetap tenang, tetap bijak, dan yang paling penting, jaga mental kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.